Ya, saya salah satu penggemar dan juga penonton setia channelnya Ferry Irwandi ya. Memang sangat keren dan sangat menginspirasi buat kita ya. Terutama saya. Saya sudah lama sekali mengikuti konten-konten yang dibuat oleh Bang Ferry Irwandi. Memang sangat luar biasa. Kelihatan seorang YouTuber atau konten kreator yang begitu pemikir, intelektual, pembahasannya dalam dan memang sangat menguasai apa yang disampaikan. Itu menurut saya keren dan luar biasa. Memang ini sekaligus juga sebagai bahan refleksi introspeksi saya pribadi, yang sebenarnya saya juga senang membuat konten. Cuma lagi-lagi kadang tidak konsisten, kadang tidak percaya diri, kadang juga ya males karena memang apa yang kita buat kadang nggak sesuai dengan ekspektasi kita, sehingga kadang kita males mau nulis skrip, males gitu ya, mau rekaman juga males gitu. Kemudian apalagi kalau sudah saatnya ngedit video, aduh, padahal di benak kita, di pikiran saya itu banyak sekali ide-ide begitu. Nanti akan saya buat editan begini begitu ya, munculnya akan begini, skenarionya begini. Nah, sudah dibuat sedemikian rupa tapi pelaksanaannya nol. Ya karena tadi nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Kadang kita sudah susah-susah ngedit begitu ya, kadang sudah susah-susah membuat konten ya, rekaman berkali-kali ya, tag berkali-kali karena salah melulu begitu ya. Tapi hasilnya penonton sedikit, nggak mengangkat jumlah follower, subscriber ya, apalagi tidak bisa cair pendapatannya. Nah, itu kadang yang membuat kita akhirnya kayak stuck, bahkan mundur, bahkan jangan-jangan ini bukan passion saya. Nah, ini sangat berkaitan dengan konten yang baru-baru saja dibuat oleh seorang Ferry Irwandi tentang passion. Ini judulnya keren banget, passion, kebohongan terbesar abad ini. Wow, keren banget nih Bang Ferry Irwandi mengulas bagaimana sebenarnya kita hidup, kita berkarir itu jangan melulu membawa yang namanya passion. Wah, itu bukan passion saya sehingga saya nggak bisa bekerja seperti itu gitu ya. Padahal kalau kita melihat ya, yang mungkin pengalaman Bang Ferry Irwandi yang notabene sebenarnya beliau pantasnya adalah ekonom, akuntan, lulusan STAN, ASN, anak buahnya Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Nah, tapi ternyata beliau nyaman, suka dengan konten kreator yang sebenarnya dulu ya bukan passionnya dia gitu. Passionnya dia ya seorang konseptor, mungkin pasnya ya duduk menjadi pejabat begitu ya, kepala dinas mungkin atau apalah begitu, yang lebih ke arah konseptual, gagasan-gagasan yang sifatnya strategis begitu. Tapi ternyata tidak. Beliau aktif atau ditempatkan di kehumasan ya kalau nggak salah, di bidang PR, kemudian belajar videografi, fotografi. Nah, itulah yang akhirnya mengangkat karir seorang Ferry Irwandi menjadi besar seperti ini. Luar biasa memang ya. Bahkan ya lebih terkenal dari Bu Sri Mulyani begitu ya. Ya dari sisi konten-kontennya banyak sekali yang menginspirasi, banyak sekali kita belajar dari konten-konten sosok Ferry Irwandi. Nah, ada satu konten yang menurut saya menarik ya untuk kita kaji atau kita bisa belajar dari sana, menjadi seorang konten kreator yang berhasil atau menjadi seorang YouTuber yang berhasil. Ini menjadi motivasi ya, menjadi inspirasi ya, terutama bagi saya. Jadi Bang Ferry Irwandi ini memang ya dari bukan siapa-siapa, benar-benar membangun channel itu dari nol gitu. Ya karena Bang Ferry juga istilahnya menyadari dia bukan siapa-siapa, bukan dari artis, bukan dari mungkin pejabat, tokoh publik atau apalah. Ya seperti kita sebenarnya, seperti saya juga dari nol. Cuma memang Bang Ferry Irwandi mungkin ya dianugerahi istilahnya
ini apa ya, jiwa atau pikiran-pikiran yang inovatif begitu, pintar mencari peluang begitu, dan pintar jeli membuat konten-konten yang ini kayaknya akan disukai oleh masyarakat, akan segmented begitu. Nah akhirnya sampai sekarang karena konsistensinya ya jadilah sebesar Ferry Irwandi yang sekarang ini begitu. Jadi berangkat dari nol gitu. Dan kita menurut Bang Ferry bisa jadi seorang YouTuber terkenal, bisa menjadi seorang konten kreator hebat. Jadi Bang Ferry Irwandi berangkat dari bukan siapa-siapa, benar-benar dari nol membangun channel YouTube Ferry Irwandi yang sekarang hampir 1 juta subscriber. Wow, keren banget ya. Nah, menurut saya Bang Ferry Irwandi ini konsisten dan komitmen ya. Awalnya mengambil tema-tema yang finansial, ekonomi, begitu. Terus apa ya? Ya sekarang hampir semuanya dibahas oleh Bang Ferry. Keren banget dan penontonnya selalu banyak. Jadi awalnya memang karena background Bang Ferry itu lebih ke arah ekonomi ya, finansial begitu. Tapi sekarang mengamati hal-hal yang sifatnya sosial, politik, olahraga, hukum, semuanya dibahas, termasuk juga pemikiran-pemikiran. Wah, di luar hujan ya. Nah, gitu. Jadi apa ya? Saya melihat sosok Ferry Irwandi ini punya kapasitas intelektual, punya pemikiran, punya sudut pandang sendiri, punya keilmuan, kaya referensi. Dan ini terlihat Bang Ferry ini benar-benar kutu buku ya, sering baca buku. Ya mungkin setiap hari bisa melahap beberapa judul buku begitu ya, baca jurnal ya, berita-berita terkini. Terus juga dari referensi yang dimiliki, akhirnya Bang Ferry punya analisis-analisis yang tajam begitu. Dan ini sesuai dengan istilahnya ya pendapat dia pribadi ya, pendapat dia pribadi dengan argumentasi-argumentasi yang dibangun oleh konstruksi keilmuan yang dimiliki oleh Bang Ferry Irwandi, oleh pengalaman dia, oleh referensi dia begitu. Nah, jadi kalau kita mengandalkan tadi popularitas kita karena kita bukan siapa-siapa, nggak mungkin. Tapi Bang Ferry mengambil langkah menjadi konten kreator dengan model dia membuat satu opini, gagasan, narasi yang dia benar-benar pelajari dari materi atau dari konten yang dia bikin begitu. Dia benar-benar melakukan riset. Dia benar-benar mengumpulkan bahan-bahan. Nah itu kerennya. Jadi benar-benar tajam gitu ya. Benar-benar menjadi referensi gitu loh. Nah kelebihan yang lain menurut saya dari Ferry Irwandi ini adalah skill atau kemampuan dalam storytelling, bercerita. Keren banget menurut saya. Jadi kita kayak diajak bicara gitu loh. Kita kayak diajak ngobrol begitu oleh Ferry Irwandi. Sebenarnya konten 10 menit itu cukup lama, apalagi kalau membahasnya ngalor ngidul nggak karu-karuan. Tapi di tangan Ferry Irwandi 10 menit itu kayak nggak terasa, kayak kurang gitu loh. Karena apa? Kemampuan storytelling, bercerita, ya bener-bener kita kayak diajak bicara, diajak ngobrol, diajak berpikir. Nah selain memang kemampuan ya public speaking yang hebat, jadi kadang Bang Ferry itu ketika ngomong memainkan intonasi, terus ada jeda-jedanya, seolah-olah mengajak kita untuk berpikir sejenak gitu ya, untuk merenung sejenak. Benar nggak yang diomongan Ferry Irwandi? Nah itu, tapi memang pembawaannya Ferry Irwandi unik gitu ya. Dia tampilan apa adanya, kadang terkesan apa ya? Ya terkesan acak-acakan begitu, rambutnya gitu, terus kumisnya juga, terus sambil merokok, keren ya. Kalau ngerokok saya memang paling suka dia kalau bikin konten diawali dengan ngerokok dulu. Keren banget, kayak ngobrol di warung kopi begitu, sumpah gitu, keren banget. Jadi apalagi kalau diselingi juga sambil minum kopi gitu, itu keren Bang Ferry itu kalau pas ngonten. Kayak bener-bener apa ya, bener-bener relax gitu ya, santai, bener-bener mengajak ngobrol dengan penontonnya. Nah kemudian menurut saya kelebihan Bang Ferry Irwandi, editing videonya keren banget gitu loh, sangat apa ya, khas, unik.
Jadi kita tahu, oh ini pasti editan Ferry Irwandi, tahu persis bagaimana B-rollnya, insert-insertnya, apa ya, bumpernya, judulnya, cara apa istilahnya memunculkan teks, fontnya, insert tadi, gambarnya, footage-nya itu kelihatan banget ini pasti editan dari Ferry Irwandi begitu. Jadi dia kayak sudah punya apa ya, standar dalam membuat editing bagi konten-kontennya. Nah, keren menurut saya gitu. Dan satu lagi, thumbnailnya keren ya, simpel, sederhana, tapi visualnya ini menggambarkan betul sosok Ferry Irwandi, dan juga kontennya itu bercerita tentang apa gitu loh. Jadi kayak apa ya, thumbnailnya itu benar-benar futuristik, membuat orang penasaran, tapi artistik, elegan gitu ya, enggak apa ya, nggak lebay gitu, simple ya, simple tapi apa ya, dalam gitu loh. Ketika membuat thumbnail, membuat judul, tulisan, termasuk captionnya ya, deskripsinya, wah menurut saya sosok YouTuber atau konten kreator yang sangat inspiratif. Sampai sekarang saya hampir nggak pernah absen ya untuk menonton konten-konten terbaru dari Bang Ferry Irwandi. Jadi terakhir ya, menurut Bang Ferry Irwandi pesannya adalah ya, setiap orang memang sulit untuk menjadi YouTuber ya, tapi setiap orang bisa menjadi seorang YouTuber atau konten kreator ya. Ini kata-kata dari Ferry Irwandi kalau nggak salah ya. Kemudian jadilah diri sendiri dengan kekuatan dan karakteristik kita ya. Jangan pedulikan passion, paksa diri kita untuk bisa bekerja keras, konsisten dan menghasilkan. Nah, itu. Jadi kalau kita konsisten, kalau kita bekerja keras, terus-menerus kita geluti, insya Allah nanti kita akan semakin produktif, menghasilkan bukan hanya pundi-pundi uang, tapi juga personal branding kita mulai dikenal orang banyak. Gitu. Oke, itu saja konten dari saya. Selamat mencoba menjadi seorang konten kreator hebat seperti Bang Ferry Irwandi.